Selamat sore, kita mau sama-sama kaum pria ya, termasuk terobosan untuk ibadah hari ini. Kita melalui video rekaman dan biar kaum pria menjadikan alat kemuliaan Tuhan. Di mana banyak tantangan masalah hari ini, dan kita tahu kesukaan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Satu pujian akan kita bawakan sebelum mendengarkan renungan firman Allah. Kesukaan dari Tuhan melebihi segala perkara bila kau tinggal dalam Tuhan. Kesukaanmu sempurna, kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan melebihi segala perkara bila kau tinggal dalam Tuhan. Kesukaanmu sempurna. Sekali lagi, kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan melebihi segala perkara bila kau tinggal dalam Tuhan. Kesukaanmu sempurna bila kau tinggal dalam Tuhan. Kesukaanmu sempurna. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami datang lagi untuk hari ini bisa persekutuan kaum pria yang mana hari ini mengadakan ibadah video rekaman karena ya satu peraturan pemerintah juga pakai kehendak darurat, tapi kaum pria dapat tetap beribadah sebab tidak ada kesempatan kami membuang waktu. Kalau dengan PWM darurat ini kami bisa beribadah, itu kemurahan Tuhan. Dan jauh ini tapi berkat Tuhan, bekerja di semua kaum pria yang bisa ambil bagian khususnya pada perdana ibadah pada Kamis ini Tuhan. Kami yakin Tuhan akan bekerja. Tuhan siapkan hati kami, terima renungan firman-Mu. Kami sudah minta doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kaum pria yang kasih Tuhan Yesus, hari ini kita beribadah mungkin beda dengan yang lain. Ya tidak seperti biasa, tapi tujuannya firman itu sampai ya, khususnya saya juga rindu kaum pria bisa bergabung dengan yang lainnya karena sudah lama mungkin gitu ya tidak berhimpun, dan ini merupakan terobosan ya, kaum pria bisa ambil bagian nanti kalau bisa bersama-sama lagi. Udah PPKM dibuka ya, kesempatan bersama. Tapi yang penting firman sampai ke hati kita. Apa yang akan kita renungkan pada sore yang berbahagia ini? Kita tahu dunia udah rahasia umum ya, mencemaskan, menakutkan, sehingga kadang-kadang kita kehilangan sukacita, kehilangan harus bagaimana. Untunglah kalau kerohanian kita terbina, karena banyak kali kita sering kalah oleh keadaan. Nah hari ini firman Allah menjadi jawaban buat kita, khusus kaum pria, karena kita ada anak istri, kita bekerja, kita berusaha, ya ada pengalaman di situ, mungkin tidak seperti dulu lagi, lajunya cepat. Karena mungkin ada agak lambat, itu sudah rahasia umum. Tapi percayalah, firman Tuhan jawaban di atas segala masalah kita. Sebelumnya kita baca, mari kita buka di dalam kitab Nehemia pasal 8. Ya, Nehemia pasal 8. Kita akan baca ayatnya yang ke 10 dan ayatnya yang ke 11 ya. Demikian bunyi firman Allah dalam Nehemia pasal 8 ayat 10 utama ya, ayat 11 tambahannya. Saya bacakan, kaum pria bisa
baca di rumah masing-masing. Demikian bunyi firman Allah ayat 10. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saya tekankan sekali lagi bagian akhir kalimat ini, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dalam versi lain, sukacitamu diganti di sini kan bukan segera perlindunganmu saja ya. Sukacita apa? Kesukaan dari Tuhan itulah kekuatanmu. Ya. Jadi ini yang akan kita angkat. Kesukaan dari Tuhan itu kekuatan kita. Ya, di terjemahan baru memang tulis perlindungan kita. Ya, sama tambahannya. Ya, baik, kita akan sedikit bahas apa makna dari kalimat ini. Kesukaan dari Tuhan. Ya, kesukaan dari Tuhan itu sukacita kita. Kita tadi sudah di kalimat pengantar dikatakan bahwa manusia sudah kehilangan sukacita. Khususnya kaum pria kan. Pria itu seperti apa ya? Public figure ya, yang menjadi sorotan selalu banyak kaum pria. Ya, apa-apa kaum pria ya. Jadi pada kesempatan sore ini kita membicara tentang bahwa sukacita dari Tuhan itu perlindungan kita. Ya, banyak hal kita mau mencari perlindungan. Itulah hari sana sini ternyata enggak terjadi. Bahkan kalimat yang terakhir itu kita ambil ya, sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Apa sih yang diperlukan dalam hidup hari-hari ini? Memang kita perlu makan minum, ya. Kita perlu hal-hal jasmani, betul. Kadang kita tidak raihnya. Kadang kalau kekuatan kita itu merosot. Wajah-wajah kita, coba saudara nanti ngaca ya di rumah. Hari ini coba berkaca di cermin. Ya, sebentar berkaca ya. Waduh, wajah saya kok jadi begini, menua ya. Udah banyak keriput dan sebagainya. Sukacita kok hilang, ada apa ini? Saat itu begini kisahnya ya. Walaupun mungkin beda masalah dengan kita. Saat zaman Nehemia ya, saat itu penduduk Yerusalem baru pulang dari negeri pembuangan. Itu atas kemurahan Tuhan ya, mereka boleh balik lagi ke negerinya. Pembuangan Babel kita tahu ya, 70 tahun. Dan mereka begitu antusiasnya, senang balik lagi ke negeri asalnya. Nehemia dengan kuat kuasa Tuhan dia membangun lagi ya, tembok Yerusalem yang sudah jadi puing-puing oleh musuh. Dan singkat cerita sudah terbangun. Lalu dipanggillah Imam Ezra. Ezra itu ahli kitab ya pada zaman Nehemia. Dikatakan umat saya itu bilang begini, kami rindu, kami pengen dengar Taurat Musa, sebab selama di pembuangan kami tidak mendengar firman Tuhan. Di pembuangan hanya keluhan, tangisan, derita. Kami rindu. Begitu mereka sangat ya menginginkan Taurat Tuhan, firman Tuhan dibacakan, didengar. Nah, perhatikan di sini, mereka tidak seperti kita, ya, tidak seperti kita. Alkitab mungkin punya beberapa buah ya, atau beberapa terjemahan. Tapi mereka tidak ada saat itu. Karena di negeri penjajahan bagaimana bisa baca Taurat Musa saat itu, firman Tuhan kalau sekarang ya. Nah, waktu itu masih mewakili kan, baru Taurat Musa saja. Katakanlah sekarang firman Allah, saudara punya Alkitab. Ya, sekarang apalagi sudah melalui medsos, sudah punya di HP sudah Alkitab. Nah, itu lebih baik lagi kalau dibaca. Saat itu mereka nggak punya. Lalu dikatakan oleh seluruh rakyat Israel, bacakan kami Taurat Musa. Lalu Ezra, ya, ahli kitab itu pada zaman Nehemia, berdiri di mimbar kayu. Ketika Ezra berdiri di mimbar kayu dan
rakyat tidak disuruh, ya umat tidak disuruh berdiri semua. Lalu dibacakan Taurat Musa, ya perintah Tuhan, larangan Tuhan. Ketika dibacakan mereka menangis. Mereka menangis, mereka senang, mereka sukacita. Oh, terima kasih Tuhan. Firman mengingatkan kami. Rupanya kami, mereka macam-macam. Sudah jauh dari Tuhan. Yang sudah meninggalkan Tuhan, mereka antusias, menangis. Kalau kita baca firman dari sampai ke hati, bukan ke hati kita hancur. Apalagi teguran-teguran nasihat itu pasti luar biasa. Ada gema yang membahana, begitu riuh, bersorak-sorai, menangis sukacita, berdiri. Jadi saat itu suasananya hiruk pikuk. Tapi dalam suasana gempita, ya ada tangis, ada rasa haru yang luar biasa. Ya, saat itu mereka yang sudah kehilangan sukacita. Ketika firman didengungkan, firman dibacakan, begitu mereka sukacita luar biasa. Lupa kesusahan, lupa penderitaan yang lalu-lalu. Mengapa? Memang benar, firman Allah kalau kita dengar, kita baca dengan benar dari dasar hati ini, pasti menimbulkan kuasa. Mereka jadi kuat lagi. Ya, jadi kalau kita dengar firman Allah, baca firman Allah harus dari hati, kita buka, bukan kita hancur hati. Ya, waktu itu memang kondisi dunia kita pun tahu sekarang pun, ya tidak hanya di Indonesia, dalam kondisi kelabu. Seluruh dunia bicaranya COVID, ya gak? Bicara penderitaan, kematian, penyakit terus. Sampai saat ini pun di Indonesia ada PPKM darurat bukan? Demi kesehatan masyarakatnya. Pemerintah berupaya sedemikian rupa dengan vaksin kah? Pokoknya dengan berbagai hal. Ya, ekonomi pun bagaimana bisa berjalan karena sudah melemah kita akui. Lalu hal-hal lainnya, budaya, sosial, moral begitu turun. Bahkan sampai ke perkara rohani. Lihat, kan kita seperti ditutup ya, nggak bebas beribadah kan. Walau kita masih bisa di rumah memang, tapi kan beda memang, beda. Ya sudah rasakan bukan ibadah di rumah dengan ibadah di rumah Tuhan. Maka banyaklah berdoa. Ya PPKM dikatakan sampai tanggal 20 kalau nggak salah ya, 20 Juli. Tapi tidak tahu lah kalau kondisinya masih seperti ini, masih banyak yang sakit bahkan melebar, jangan tahu yang terjadi. Maka saya pesankan berdoa. Ini ada maksud Tuhan buat kita, ya jangan sampai kita kehilangan sukacita. Ya, jadi luar biasa firman Allah mengajarkan kita. Mereka saat itu pun begitu kesis akan firman Tuhan. Ketika dibacakan, tadi saya ulangi ya, oleh Ezra, mereka begitu senang, mereka begitu sukacita, berdiri tanda hormat. Ya, mereka berseru. Kita kadang-kala baru ditanya ya, ada amin? Amin. Mereka enggak. Begitu dibacakan, mengena di hati. Amin. Haleluya. Oh, sekarang puji Tuhan. Ya, antusias mereka. Begitu gemuruh sorak-sorai, Allah hadir. Ketika responsif kita nikmati. Ya, kekuatan yang melemah kini kembali hadir. Mereka dalam keadaan kondisi yang lemah, di-upgrade kembali. Ini hidup yang luar biasa. Di-upgrade lagi, dibangun lagi, semangat luar biasa. Sukacita membuat hidup mereka bergairah. Sukacita yang dari Tuhan membuat saudara pun bergairah komplit ya. Ada ini itu dan sebagainya. Ya, namanya manusia kan semangatnya turun naik, tapi kalau Roh Kudus ya, sumber penghiburan menjadi bagian kita luar biasa. Menjadi satu pertanyaan buat kita, ya, ada beberapa pertanyaan buat kita. Apakah para pria bersukacita dengan apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Saya ulang, ya, satu pertanyaan yang perlu kita jawab. Apakah para pria bersukacita dengan apa yang terjadi, yang saudara hadapi hari-hari ini? Simpan, nanti saudara jawab sendiri. Ya, mungkin karena kekurangan, mungkin karena kita sakit, ada orang-orang yang kita kasih sakit, atau masalah-masalah, cobaan-cobaan yang sedang menerpa. Bagaimana kita bisa bersukacita? Nah, aku kayaknya hidup ini nggak bergairah. Kalau dibiarkan, kita bisa di hopeless, hilang pengharapan, dan bisa putus pengharapan. Ya, maka
apa yang kita perlukan. Ya, memang kita perlu makan pakai betul, tapi itu tidak menjadi jawaban yang sebenarnya. Tapi yang jawaban sebenarnya, kita perlu sukacita dari Tuhan, sumber perlindungan, sumber kekuatan yang sebenarnya. Ya, di hari-hari ini kita perlu kekuatan Tuhan. Tolong tanya kepada semua orang, apa sih yang diperlukan? Kekuatan menghadapi masalah ini. Itu kekuatan dari mana? Oh, bukan dari Tuhan sumbernya. Ya, maka kita datang pada Tuhan. Ya, kita datang kepada Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus, aku perlu Engkau. Maka kata Tuhan, terimalah Roh Kudus. Salah satu daripada buah roh itu sukacita. Lengkapnya sudah bisa baca. Ya, kita buka dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 itu kita bacakan lagi. Galatia pasal 5. Di situ kita dapat berkat yang luar biasa. Diingatkan lagi, ada salah satu buah roh yang kita harus nikmati. Ya, kalau belum, inilah kesempatan kita raihnya. Dalam ayat 22, ayat 23 dikatakan begini. Tetapi buah roh, di sini rohnya R besar, berarti Roh Kudus ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Ah, itu. Ya. Lalu yang ketiga, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada 9. Perhatikan buah roh yang kedua apa? Ada buah roh ialah kasih. Yang kedua sukacita. Maka kembali kita diingatkan betapa pentingnya Roh Kudus penuhi kita. Di akhir zaman ini tantangan semakin besar. Kita diingatkan kan firman Allah 2 Timotius 3, keadaan zaman akhir seperti apa? Masa yang sukar. Bahasa Inggris itu dangerous. Dangerous apa? Berbahaya. Covid berbahaya nggak? Berbahaya. Kita udah dikasih tahu itu. Ya, ratusan tahun lalu dikasih tahu di surat Timotius. Kalau kita nggak suka dengar firman Tuhan jadi kaget. Gimana kita bersuka cita kalau seperti ini? Makanya tidak ada alasan. Mau tidak mau perlu Roh Kudus. Ya, dia akan berbuah sukacita. Sukacita dunia itu sebentar. Kita banyak duit ya. Kita dapat ini itu bonus sebagai wah sukacita. Setelah itu hilanglah kita. Sukacita Roh Kudus. Yang dikatakan dari Nehemia pun sama ya. Kesukaan dari Tuhan itulah kekuatan kita. Ya, jadi saya senang ada kata kesukaan dari Tuhan. Ya, bukan kesukaan dari bos kita atau orang-orang kaya atau yang membantu kita, tidak. Ya, bukan salah kita bersukacita, tapi yang sepenuh-penuhnya sukacita yang mendasar dari Tuhan. Ya, sekarang dari apa? Dari apa? Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus penuhi kita, itu akan berbuah keluar sukacita. Hadapi ini itu sukacita. Hadapi ini mungkin kemalangan, kesukaran, sukacita kan nggak mungkin. Bagaimana? Itu orangnya kok kamu bisa sukacita? Apa jawabannya? Roh Kudus. Mari kompriak kita mau sama-sama kan Tuhan. Aku perlu Roh Kudus Tuhan. Dia itu berbuah sukacita. Kalau ada ini, anak istri kita jadi tenang. Tetangga lingkungan kita jadi tenang. Karena saudara menjadi seperti apa ya? Penjernih kalau air itu kotor istilahnya ya. Mungkin yang bising-bising, saudara meredam. Jadi tenang. Memang nggak langsung, tapi pengaruh saudara dalam keluarga, dalam lingkungan. Ya, dengan senyum saudara keluar kerja, orang akan berkata, zaman susah begini dia bisa sukacita. Dia nggak tahu rahasianya ada Roh Kudus yang berbuah. Ya, saya juga rindu itu jemaat menikmati kesukaan dari Tuhan. Itulah kekuatan kita. Itu sebabnya kita sama-sama di kesempatan sore yang berbahagia ini kita minta pada Tuhan, Tuhan, ya, aku perlu sukacitamu. Karena sukacita dari Tuhan itu, ya, salah satu buah roh itu membuat saat itu juga murid-murid tidak takut hadapi maut. Mereka kadang berbahagia ketika Kisah Rasul 2:4 begitu ya.
2, 3, 4. Mereka berbahagia, justru senang. Saya jadi bingung kadang-kala, loh orang dianiaya kok mereka senang, berbahagia, dia seperti Tuhan Yesus, bangga. Kenapa? Jawabannya, Roh Kudus memampukan. Petrus waktu di penjara, besok mau dieksekusi, dia tenang saja, dia bisa tidur. Di mana yang kita aja mau vaksin, wah besok bagaimana nih? Vaksin aja udah takut ya. Petrus luar biasa, karena Roh Kudus menghibur dia. Dan banyak cerita lagi, Paulus Silas di penjara, udah maaf kata tubuhnya rusak kan, dipukul ya, karena ya dianggap penjahat lah mungkin, padahal dia memberitakan kabar baik bukan, kabar keselamatan. Di penjara paling tengah, pasung tangan kakinya, tapi lihat di tengah malam roh sukacita yang ada Paulus dan Silas, mereka memuji nama Tuhan, mereka bersukacita. Terjadi mujizat bukan, seluruh sendi-sendi penjara terbuka, terbongkar. Anehnya hanya itu saja, di luar enggak, hanya di penjara itu aja. Ini karya Allah. Ketika kesukaan Tuhan ada pada kita, mungkin ada tembok-tembok, mungkin ada belenggu-belenggu pada hidup kita, ketakutan-ketakutan membuat kita jadi kuat, berani dan bertahan, bahkan sampai Yesus datang. Imani janji Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kekuatan kita, khususnya kaum pria, jadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kita, tetap setia, bertumbuh ke arah Dia, sukacita dari Tuhan, penghiburanku, sukacita dari Tuhan, kekuatanku. Tuhan berkati kita, dan nanti kita juga akan berdoa buat sesuatu kita sakit ya, supaya kita dapat kesukaan tetap kuat, dan kita berdoa buat banyak hal supaya Tuhan memberikan roh sukacita dan penghiburan yang sejati, biar Roh Kudus itu berbuah di dalam kita. Nikmati Dia. Ada pujian yang berkati kita, lagu lama ya, firman-Mu, masih ingat kan? Ku pegang selalu ya, itu lagu yang memang termasuk saya juga suka ya. Firman-Mu ku pegang selalu, sangat temponya sedang aja. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, jalan hidup yang akan datang. Tangan Tuhan memegang, pencobaan menghimpit aku, pencobaan menghimpit aku, dan menjadi keluhanku. Firman-Mu, firman-Mu ku pegang selalu, tempat berteduh. Firman-Mu tuh ku pegang, pegang firman, ku pegang. Lalu hilanglah keraguan, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, pegang selalu, saat duka, saat senang, saat senang, jalan hidup yang akan datang, jalan hidup yang akan datang. Tangan Tuhan yang memegang, amin, amin. Tujuan pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan, tuh
pegang firman-Nya saja, ku pegang. Lalu hilanglah keraguan, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu pegang selalu, maka amanlah jiwa. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu, pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, bila hatiku rasa susah. Padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang memberkati kami di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakpastian dan di luar kendali kami Tuhan. Untung Engkau sumber pengendali dunia ini. Ini belum seberapa di mata-Mu Bapa. Ampuni Tuhan, kalau kami kehilangan sukacita hari-hari ini karena banyak hal mungkin melanda dunia ini. Ya salah satunya mungkin dengan COVID-19 ini. Tapi sebagai umat Tuhan kami diingatkan perlunya kita Roh Kudus. Perlunya kita Roh Kudus memasuki hidup ini dan terus tinggal beroperasi dalam kita. Maka dia akan berbuah. Salah satunya Roh Kudus berbuah sukacita. Dan kami sangat perlukan Bapa. Sukacita dari Tuhan, itulah kekuatan kami Tuhan. Sukacita dari Tuhan adalah penghiburan kami. Sukacita daripadamu adalah kekuatan kami. Kami mau nikmati dia Bapa. Anak-anak Tuhan, Kompria khususnya, jadikan Engkau di atas segala-galanya. Kami perlu firman, kami perlu Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga sukacita Tuhan melimpah. Bahkan kami jadi saksi Tuhan di tengah dunia yang fana ini. Terima kasih buat firman Allah yang berkati kami Kompria. Jadikan Kompria jadi berkat Tuhan. Tidak ada yang baru-baru pernah ikut berkati Tuhan. Ada kerinduan lagi kami menikmati Engkau. Dan kami tahu dia jadi berkat buat keluarga, buat tetangga lingkungan. Kalau mereka jadi bos, buat karyawan mereka. Mungkin mereka jadi pimpinan, buat bawahan mereka. Dan seterusnya. Terima kasih ya Bapak sekali lagi. Terima kasih buat firman Allah. Pegang baik-baik. Kesukaan dari Tuhan. Itulah perlindunganku. Itulah sukacitaku. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Yong yang dalam perawatan di Boyolali. Kita saat ini berdoa katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah Bapak. Ampuni yang sudah salah dosa, selamatkan. Juga yang lain-lainnya, mungkin dalam perawatan lainnya, mungkin masa pemulihan, Tuhan juga yang tolong semua Kompria. Itu jadi doa kami. Nama-Mu dimuliakan. Walaupun COVID yang ada ini kami tidak takut. Penghiburan kami tadi katakan pasti di dalam Tuhan. Tidak ada kesukaan lain, tidak ada sukacita lain selain di dalam Allah Roh Kudus. Imani janji Tuhan pagi, siang, dan malam. Tuhan Engkau sukacitaku, perlindunganku. Terima kasih ya Bapak. Bangkitkan semangat ibadah jemaat Tuhan walau masih online. Tetap ambil kesempatan, sebab Tuhan bisa hadir dimanapun kalau kita sungguh-sungguh beribadah. Terima kasih ya Bapak. Terpuji nama Tuhan. Kita akhiri renungan yang indah ini dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Sampai jumpa. Tuhan diberkati, dimuliakan.
Amin.